Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifda Zahra Afifah, NIM 1812101127 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas D. Jadi di video ini saya akan memaparkan mengenai telaah kurikulum pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di kelas 7 semester ganjil. Sebelum itu, di sini saya akan memaparkan dulu mengenai pengertian dari kurikulum itu sendiri. Jadi, kurikulum itu disusun dan didesain agar terciptanya keberlangsungan proses pembelajaran pendidikan yang kondusif bagi para peserta didik, sehingga para peserta didik itu dapat hidup dan mandiri di tengah masyarakat yang heterogen. Kemudian di dalam kurikulum itu ada yang namanya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi standar kompetensi dan kompetensi dasar itu merupakan kurikulum hasil dari refleksi, pemikiran, dan pengkajian dari kurikulum yang telah ada sebelumnya. Nah, kurikulum ini juga diharapkan dapat membantu mempersiapkan para peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Di dalam kurikulum itu, standar kompetensi dan kompetensi dasar diarahkan untuk menumbuhkan dan memberikan keterampilan bertahan hidup dalam kondisi yang beragam dengan berbagai perubahan serta persaingan. Kemudian, kurikulum juga diciptakan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas, dalam membangun integritas sosial dan mewujudkan karakter. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Di sini saya mengambil satuan pendidikannya itu MTS atau SMP, dan mata pelajarannya itu Al-Quran dan Hadis kelas 7 semester 1. Nah, dalam pemetaan kompetensi ini mencakup dua hal, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang mana akan ditampilkan sebagai berikut. Pada standar kompetensi yang pertama itu ada memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Kompetensi dasarnya itu meliputi 1.1 menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis, 1.2 menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis, 1.3 menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Yang kedua, standar kompetensi yang kedua, mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan kompetensi dasarnya itu meliputi 2.1 menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan Al-Hadis, 2.2 menjelaskan perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis, 2.3 menerapkan perilaku mencintai Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan. Standar kompetensi yang ketiga yaitu menerapkan Al-Quran surat-surat pendek pilihan dalam kehidupan sehari-hari tentang tauhid, rububiyah, dan uluhiyah. Kompetensi dasar yang meliputi 3.1 memahami isi kandungan Quran Surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas tentang tauhid, rububiyah, dan uluhiyah. 3.2 menerapkan kandungan Quran Surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi yang keempat itu memahami hadis tentang ciri iman dan ibadah yang diterima Allah. Kompetensi dasarnya 4.1 menulis hadis tentang iman dan ibadah, 4.2 menerjemahkan makna hadis tentang iman dan ibadah, 4.3 menghafal hadis tentang iman dan ibadah, 4.4 menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis tentang iman dan ibadah dalam fenomena kehidupan dan akibatnya, 4.5 menerapkan isi kandungan hadis tentang ciri iman dan ibadah yang diterima Allah. Jadi, standar kompetensi dan kompetensi dasar di sini itu menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Baik, berlanjut pada poin yang kedua. Setelah mengorganisasikan peta kompetensi selama satu semester, selanjutnya yaitu menghasilkan konteks tema atau unit yang relevan. Jadi, dalam hal ini itu akan dijabarkan mengenai tema-tema pembelajaran di dalam satu semester berdasarkan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tadi telah dipaparkan. Nah, setelah ditelaah, ternyata pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di kelas 7 semester 1 ini terdapat
4 subbab atau 4 tema-tema atau materi pokok yang akan dijabarkan sebagai berikut. Jadi pada 4 tema tersebut diantaranya tema yang pertama yaitu memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Tema yang kedua yaitu mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Tema yang ketiga yaitu kusandarkan aktivitas hanya kepada Allah. Dan tema yang keempat yaitu keteguhkan imanku dengan ibadah. Setelah menghasilkan konteks tema yang relevan, selanjutnya yaitu mengembangkan perencanaan ke dalam beberapa konteks tema tersebut. Nah, dalam hal ini, di sini tuh akan mengembangkan perencanaan pembelajaran di dalam satu semester. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya yaitu tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Berdasarkan kepada peraturan pemerintah tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam merancang suatu perencanaan pembelajaran itu sekurang-kurangnya harus meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber ajar, dan juga penilaian hasil belajar. Nah, pada tema pertama memahami Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup, memiliki tujuan yang meliputi mendiskusikan fungsi Al-Quran Hadis, membuat peta konsep, menentukan statement tentang sikap untuk menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian, pada materi pembelajarannya itu meliputi pengertian Al-Quran dan Hadis dan juga perbedaan fungsi antara Al-Quran dan Hadis. Dalam metode pembelajarannya menggunakan diskusi dan tanya jawab. Dengan sumber ajarnya yaitu buku paket Al-Quran Hadis kelas 7, buku pedoman guru mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, kemudian juga dilampirkan lembar penilaian dan juga lembar pengamatan. Pada tema 2 mencintai Al-Quran dan Al-Hadis memiliki tujuan yakni siswa dapat menentukan pengertian cinta yang benar terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian siswa dapat merumuskan cara mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya siswa dapat menentukan perilaku yang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Siswa dapat mencari ciri-ciri perilaku mencintai Al-Quran dan Al-Hadis, dan siswa dapat menentukan perbedaan perilaku mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pada materi pembelajarannya itu meliputi tentang pengertian cinta, cara mencintai Al-Quran dan Hadis, perilaku orang yang mencintai Al-Quran, ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis, serta perbedaan orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, dalam metode pembelajarannya itu menggunakan metode diskusi dan resitasi. Kemudian pada media atau sumber ajarnya itu terdapat buku paket Al-Quran dan Al-Hadis kelas 7, kemudian terlampirkan juga lembar penilaian dan lembar pengamatan. Pada tema ketiga, kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah, memiliki tujuan menerjemahkan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, kemudian mempelajari isi kandungannya, mengaitkan isi kandungan dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah, dan mencari contoh orang yang melakukan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kemudian pada materi pembelajarannya itu meliputi pastinya Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, kemudian terjemahannya, kandungannya, serta ciri-ciri tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kemudian pada tema ini menggunakan metode demonstrasi dan resitasi. Selanjutnya media atau sumber belajarnya itu buku paket Al-Quran dan Hadis kelas 7, Al-Quran, dan juga lembar penilaian. Pada tema yang keempat, kuteguhkan imanku dengan ibadah, memiliki tujuan yaitu menulis hadis tentang ciri iman dan ciri ibadah yang diterima Allah, kemudian menghafalkan hadis tentang iman dan ibadah yang diterima Allah, mempelajari isi kandungan hadis tentang ciri iman dan ibadah, serta menjelaskan dan mengaitkan isi kandungan hadis tentang ciri ibadah yang diterima oleh Allah.
Selanjutnya, dalam materi pembelajarannya itu meliputi hadis tentang ciri iman dan ibadah yang diterima Allah, kemudian menghafalkan dan mengartikan hadis tentang ciri iman dan ibadah yang diterima Allah, serta isi kandungan hadis tentang ciri iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Kemudian, metode pembelajarannya itu menggunakan metode drill dan resitasi. Selanjutnya, dalam media atau sumber ajarnya itu meliputi buku paket Al-Quran Hadis kelas 7 dan juga lembar penilaian. Poin yang terakhir yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Jadi dalam hal ini kita akan mengembangkan ide-ide pembelajaran terkait beberapa tema yang ada di dalam satu semester tersebut. Jadi dalam mengembangkan ide-ide pembelajaran, salah satunya dapat dilakukan yaitu menciptakan model pembelajaran yang berbeda ke dalam beberapa subtema. Karena tiap tema itu mengandung pembelajaran yang berbeda-beda, maka dalam model pembelajarannya pun tidak bisa disamakan. Pada tema yang pertama, memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup, karena materi ini lebih bersifat ke arah deskriptif, maka model pembelajaran yang dapat digunakan pada tema ini adalah pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Jadi pada proses pembelajaran ini dimulai ketika guru menyajikan suatu bahan informasi yang komprehensif dan bersifat umum, di mana bisa memicu sedikit perdebatan, sehingga para siswa dapat membangun makna pengetahuan berdasarkan pengalamannya sendiri mengenai Al-Quran dan Al-Hadis. Berlanjut pada tema yang kedua, yaitu tema mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalam tema ini pembahasannya itu meliputi mengenai mencintai Al-Quran dan Al-Hadis dan perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pada tema ini model pembelajaran yang dapat diterapkan ialah model pembelajaran discovery learning. Jadi dalam pengaplikasiannya model pembelajaran ini siswa itu mendiskusikan suatu materi tentang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian menuliskan hasil diskusi bersama kelompoknya dan ditempel di depan kelas. Dan hasil pengamatan dan penilaian siswa dipresentasikan dan kelompok lain menilai presentasi pada lembar jawaban penilaian. Kemudian yang terakhir yaitu guru menentukan hasil kerja dari kelompok yang terbaik. Lanjut pada tema yang ketiga, yaitu kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Dalam tema ketiga ini menerangkan terkait pembahasan dari surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Nah, agar para siswa dapat memahami dan menerapkan isi kandungan dalam surat-surat tersebut, maka model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada tema ini ialah model pembelajaran kooperatif. Jadi ketika guru mempraktekkan pembelajaran kooperatif, informasi yang didapat siswa itu tidak hanya searah, akan tetapi bisa mengantarkan peserta didik ini juga untuk berdiskusi secara aktif sehingga pemahaman yang didapat bisa lebih dalam. Nah, yang mana pada model pembelajaran ini akan dibuat grup yang terdiri dari beberapa grup. Kemudian akan diberi subkonsep yang berbeda dan setiap grup akan menjelaskan di depan kelas dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Dan kemudian pada akhir pembelajaran, guru akan mengadakan kuis untuk setiap siswa mengenai materi konsep yang sudah diterima siswa tentang isi kandungan dari masing-masing ayat tersebut. Tema yang keempat yaitu keteguhkan imanku dengan ibadah. Jadi pada tema terakhir di semester 1 ini membahas mengenai materi tentang iman dan ibadah. Tema pembelajaran ini dapat diterapkan dengan model pembelajaran inquiry. Jadi model pembelajaran inquiry itu mengharuskan siswa untuk berpikir secara analitik, kritis, dan kreatif agar bisa mendapat solusi dari permasalahan yang diberikan secara mandiri. Kemudian juga dengan model pembelajaran ini, siswa itu dituntun agar dapat aktif dalam pembelajaran serta berpikir kritis mengenai keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video mengenai telah kurikulum pada mata pelajaran Al-Quran dan Al-Hadis kelas 7 semester 1. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.